Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis yang sudah bergabung pada Selasa malam hari ini. Apa kabar? Oh, ini saya panggilnya Kak Dena, Mbak Dena, atau siapa nih? Halo. Ya, panggil saya Kak Dena aja. Halo semua, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat bergabung Kak Dena. Thank you banget nih. Kita jadi merasa berjiwa muda ya. Asik. Karena pewarta kita kali ini juga seorang anak muda yang dipakai Tuhan. Bahkan saya dengar 10 tahun itu juga udah melayani di gereja, di parokinya untuk anak-anak muda ya. Ya. Luar biasa udah sekali. Udah muda lagi yang jelas. Ya, tapi dengan pengalamannya dan bagaimana caranya membawakan pelayanan untuk mengajak anak-anak muda untuk mengenal Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dan saat ini memang dipercaya sekali menjadi pewarta ya dan pengajar yang terdaftar dalam PPK KAJ Jakarta. Nah, pada hari ini akan membawakan temanya adalah misionaris zaman now. Siapakah Kak Dena ini? Atau yang kita kenal nama lengkapnya Kak Dena Sukiarto. Beliau ini berasal dari paroki Bloki Santa Perawan Maria Ratu dan sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua katekese, juga sebagai koordinator tim sinergi bidang prioritas 3, dan saat ini juga bekerja sama dengan psikolog dan terapis untuk melaksanakan komuni pertama dan sakramen krisma bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang berhubungan dengan brain development disorder. Wow, menarik sekali. Juga pengurus inti Komisi Karya Misioner KKM KWI dan juga dipercaya sebagai koordinator untuk program Indonesia Bermisi, bekerja sama dengan Keuskupan untuk menyusun strategi dan formasi Keuskupan untuk anak muda, bagaimana merekrut anak-anak muda untuk jadi leader di paroki-paroki. Wow. Nah, tentunya kita semua pasti nggak sabar ya ingin mendengarkan sharing dari Kak Dena, tapi Bapak Ibu sekalian,
jangan lupa kalau bisa juga open video sehingga Kak Dina nanti kalau pas mau nyampaikan pewartaannya nggak kayak berhadapan sama tembok ya, tapi bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu sekalian Proensis yang join. Jadi jangan lupa, kita sarankan, kita harapkan untuk buka kamera. Thank you banget tuh Pak Robertus Lomri yang sudah langsung open video cam-nya. Nah, tak lama kita akan awali malam hari ini dengan lagu pujian dulu ya. Silahkan Sis Nita. Shalom, semuanya boleh melambaikan tangannya. Tanda sukacita Tuhan senantiasa beserta setiap kita. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul bersama-sama di Perduki Tuesday pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau angkat pujian sebagai lagu kebanggaan dari Perduki, sebagai moto Perduki. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari pembayang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara, sesuai firman moto Perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada setiap kita. Amin. Amin. Mari kita beri tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Musim demi musim kami telah lalui Tuhan. Masa pandemi pun kami bisa kalahkan. Karena kami tahu bahwa Engkau menyertai setiap kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini anak-anak-Mu yang sungguh rindu kini mau datang kepadamu Tuhan. Terlebih dahulu kami mau memuji dan menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah puji-pujian kami ini menjadikan satu dupa yang harum Tuhan. Dan Engkau menyertai setiap kami dari awal pertemuan kami sampai pada selesainya pada malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi setiap kami, karena kami tahu Engkaulah penyelamat kami yang hidup kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian sebagai rasa syukur kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, tak terbatas oleh kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh selalu menyertai setiap kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di
Benar Tuhan, semusim telah berlalu bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh melingkupi setiap kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari kita mengangkat tangan dan sebagai rasa syukur kita kepadanya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersyukur. Silakan open semuanya, unmute. Kita bersama bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setianya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Itarabaraba, iyaraba. Silakan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mengucap syukur, silakan untuk di-unmute. Bapak, kami bersyukur
atas segala pengampunan-Mu, atas segala apapun yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terbatas senantiasa kami terima hingga saat ini. Lebih luas daripada samudra Tuhan. Kasih-Mu selalu melengkup setiap hati kami. Biarlah pada saat ini kami menaikkan puji-pujian kami kembali ke hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sungguh maha besar. Terima kasih Yesus. Terimalah puji-pujian kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau katakan, kita siapa yang percaya bisa angkat tangan. Kita katakan Tuhan kita maha besar. Boleh angkat tangannya, katakan Tuhan kita sungguh amat besar. Sebab Dia layak kita puji, kita layak kita tinggikan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji-puji. Jangan berdiam saja. Walaupun di unmute kita percaya bahwa pujian menyanyikan satu kekuatan. Tuhan maha besar yang sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan lagi, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ya Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kepada dunia. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang maha dahsyat, yang sanggup menghancurkan semua musuh-musuh kita. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Dia yang di tempat maha tinggi. Mari saat ini kita mau menundukkan hati kita.
kita mau datang lebih dalam lagi, sebab kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang layak dipuji dan disembah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah Tuhan, kami tahu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih-Mu selalu tidak berkesudahan, dan sama kasih-Mu tidak akan pernah buah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bawa Tuhan diri kami, bagaimana alam semesta selalu menciptakan keindahan dunia bagi setiap kami semua Tuhan. Kebesaran-Mu akan nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami naikkan puji-pujian ini Tuhan, untuk menyatakan keagungan kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Bagaimana melukiskan kebesaran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita mengangkat tangan kita, kita mau sembah Dia. Benar Tuhan, Engkau yang layak kami puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Inilah puji-pujian kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah yang raja yang mulia di dalam kehidupan kami. Nama-Mu sungguh besar dan termulia Tuhan. Nama-Mu besar termulia. Kita mengangkat lebih tinggi lagi pujian kita kepadanya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar
Rama Rama ya Rama iya lala siara para para mama 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 kuriara para 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 kuriara para para siara para 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 kuriara sikara para 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 bahaya para 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 kuriara para 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 sikara sikara para 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 siara para 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 kuriara siara mara sikara tata kara batakara ya siara para 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 siara Tuhan yang penuh kasih, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami bawa diri kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau yang lebih tahu keberadaan hati kami. Pegang erat senantiasa setiap kami, peluk senantiasa kami dengan kasih-Mu yang tiada habisnya dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak tergantikan Tuhan, cinta-Mu tanpa batas bagi setiap kami. Kini saatnya kami mau menundukkan pikiran kami. Bukalah setiap hati kami Tuhan, untuk kami mau menerima benih-benih firman-Mu. Dan firman-Mu akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Kak Dena, di tengah-tengah kami. Otoritas wibawa akan Engkau pakai dia Tuhan lewat lidah dan bibirnya. Semua perkataannya sungguh Engkau akan berbicara lewat dirinya Tuhan. Urapilah dia dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan untuk MC. Langsung aja Kak Dena. Oke, selamat malam. Nama saya Dena Sukiato. Saya dari Paroki Bloki, Santa Perawan Maria Ratu. Saya lagi ada di gereja nih. Tadi signal di rumah jelek sekali, jadi saya pakai ruangan di gereja sekarang. Oke, semoga aman ya, harusnya sih aman. Hari ini saya mendapatkan tema misionaris zaman now. Mungkin saya akan cerita sedikit nanti bagaimana kemudian sekarang saya menjadi misionaris. Cukup menarik, tapi sebelumnya mari kita sama-sama baca satu perikop. Saya yakin perikop ini juga pernah didengarkan oleh teman-teman sekalian di tempat ini. Oh ya, saya ini pewarta anak muda, jadi buat saya tidak ada yang berambut putih atau umur gimana, semuanya pasti muda. Jadi saya akan memanggil teman-teman ya, biarpun mungkin saya agak muda, tapi sebenarnya tidak muda lagi. Dan saya ini memang agak apa ya, kalau bahasa Inggris ngomong complicated dalam bahasa. Saya ngomong bahasa Indonesia awal-awalnya suka diomongin kalau saya pakai bahasa Melayu. Jadi saya ini orang Riau, saya sama ibu ngomong bahasa Teochew, sama papa ngomong bahasa Hokkien. Saya punya kesempatan sekolah pakai bahasa Inggris dan kemudian saya pakai bahasa Mandarin. Saya tinggal sama orang Hong Kong, jadi saya pakai bahasa Cantonese. Terakhir saya kerja sama saya kerja sama orang Perancis 15 tahun.
tapi tiap hari mengharuskan saya pakai bahasa Inggris. Ya, agak susah waktu saya keluar dari Jakarta, karena apalagi di Kalimantan, bahasa itu sangat sulit buat mereka mengerti. Jadi saya juga bersusah payah untuk bisa bicara dengan mereka supaya mereka mengerti. Tapi bagaimanapun, mungkin kita mulai sedikit doa dari saya, terus saya akan baca sebuah firman, dan kemudian saya akan sharingkan apa sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh misionaris dan mengapa dan segala macamnya. Oke, mari kita hening sejenak. Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir bersama dengan kami, hadir untuk menggoncang setiap sel tubuh kami dengan cinta-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu untuk memetik kasih-Mu yang sudah ada di dalam kami, yang tidak kami sadari. Dan malam ini kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja. Biarpun hanya di dalam Zoom, kami percaya ruang di mana kami sedang duduk, melihat layar maupun handphone, disitulah cinta-Mu yang begitu besar mengalir, dan mengalir. Dan malam ini, biarlah Dena semakin kecil dan Yesus semakin besar. Sehingga apa yang ku-sharingkan, apa yang ku-bawakan, menjadi satu semangat baru, api misi yang baru, iman yang baru, yang menyemangatkan kami, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Inilah kami semua, kami siap untuk bersama-sama Roh Tuhan menikmati cinta yang hidup di dalam kami. Semua orang kudus, terutama Bunda Maria, doakan saya pada saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, saya akan bacakan ini. Yesus memanggil 12 murid yang pertama. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang dilakukan oleh para murid. Mungkin sering dengar, tapi coba kali ini perhatikan baik-baik ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka pencala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayahnya Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ada dua kata kerja yang dilakukan oleh Yesus yang sangat menarik. Yesus melihat dua orang bersaudara. Yesus memanggil. Apa yang terjadi waktu murid pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus melihat. Saya tidak tahu ya, apakah cerita Yesus mengenai Yesus mereka sudah pernah dengar atau belum. Tapi kalau kita tahu dari tradisi sih, ini adalah permulaan Yesus keluar, di mana dia belum melakukan mukjizat, dia belum melakukan apa-apa, tapi dia keluar dan dia melihat ada orang yang dia panggil. Teman-teman, hari ini sadar nggak kita ya, bagaimana Simon, Andreas, Yohanes itu dilihat oleh Yesus? Sampai mereka meninggalkan pekerjaan mereka, sampai mereka meninggalkan harta mereka mengikuti Yesus. Dan karena di ayat ini dikatakan gini, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, bahkan orang yang sangat dekat dengan mereka ditinggalkan. Lagu awal adalah carilah kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan. Ya atau tidak, saya tidak tahu, tapi memang ini sulit karena saya tahun 2020 kena PHK. Dan waktu kena PHK saya sadar bahwa oh my God, saya tidak ada income tetap, saya tidak ada begini begitu. Apa yang harus saya lakukan? Dan ayat ini sebagai manusia dikatakan carilah kerajaan dan kebenaran Allah, dan kemudian ayat ini menjadi nyata nggak ya? Apalagi di masa COVID, di mana orang yang baik-baik yang kita kenal meninggal mendadak dan tidak ada yang kuburkan, tidak ada yang apa. Apakah Tuhan ada? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah dia selalu menyertai aku. Dia ada, tidak ada, saya tidak bisa lihat, tapi dia menyertai aku. Maka teman-teman, di sini
Ignatius mengatakan ada perbedaan antara iman dan perasaan. Perasaan kita boleh kecewa, boleh marah, boleh tidak suka, boleh apapun. Tapi iman itu tidak boleh terganggu. Kalau kita yakin Tuhan akan memberikan solusi, Yesus mati untuk kamu dan saya, untuk mengatakan kamu lebih berharga dari hidup dia, darah dia, dan segala macam, maka itu menjadi iman kita. Apapun yang terjadi, Yesus akan menyertai. Dia katakan, aku menyertai engkau sampai di akhir zaman. Dia mengatakan kepada para muridnya, ikutilah aku. Dan di dalam setiap cerita, di dalam kitab suci Injil, tidak pernah ada cerita katanya gini, Yesus meninggalkan Petrus. Yesus memukul Yudas. Tapi sebaliknya, Yesus bersama dengan para murid kemana, Yesus makan bersama dengan mereka, Yesus bersama terus. Maka malam ini, kalau membayangkan kamu dan saya adalah Petrus, Simon, Yohanes, dan Yesus memanggil kita, kira-kira pandangan Yesus seperti apa? Kalau Yesus memanggil kita, kira-kira suaranya seperti apa? Sampai mereka mengatakan meninggalkan semua. Teman-teman, meninggalkan semua ini bukan meninggalkan harta dan yang lainnya, tapi mau ceritakan adalah totalitas mereka. Karena kita tahu yang udah pernah ke Israel juga tahu di mana-mana dekat segala macam. Jadi meninggalkan di dalam perikop ini artinya adalah mengikuti Yesus secara total. Ya, kita punya tanggung jawab harus kita kerjakan, tapi total. Kalau kita komit mengatakan Tuhan Yesus, aku mau mengikuti Engkau, maka total. Nah, tahun 2020 saya kena PHK. Saya punya pekerjaan stabil, saya kerja di oil and gas. I'm happy, saya sangat senang dengan pekerjaan saya, pelayanan saya, semuanya dapat dilakukan dengan baik. Saya yakin bukan saya, dunia jutaan orang kena PHK. Hidup upside down, semuanya berantakan. Tapi apa yang terjadi? Kebetulan saya ada di satu komisi di KWI, namanya Komisi Karya Misioner. Kebetulan adalah pengurus. Kami merancang sebuah program namanya Indonesia Bermisi, yaitu pedalaman-pedalaman, meminta keuskupan mengirimkan orang yang pedalaman, yang menurut mereka mau dididik menjadi pemimpin-pemimpin paroki, membantu para pastor ke Jakarta. Dan akan dikarantina sekitar 6 minggu, dan kemudian mereka akan diajarkan macam-macam, dikirim balik, dan rencananya akan digaji dan menjadi tangan-tangan kita yang ada di daerah. Programnya kira-kira 3 tahun. Karena COVID tentu saja tidak jalan, pertama dana pasti sudah tidak ada, yang kedua susah bagaimana mengundang mereka dan segala macam. Maka waktu saya kena PHK tahun 2020, saya berdoa, Tuhan gimana nih hidup saya nih? Saya sendiri, saya masih single. Tapi bukan itu sih, problemnya adalah COVID itu membuat semua orang stop everything. Terus saya bilang ke Romo saya mau ketemu. Saya ke KWI, terus saya bilang, Romo, kirim saya. Gila ya? Saya juga tahu saya gila. Kirim saya ke pedalaman. Kalau kita tidak bisa mendatangkan anak-anak itu ke Jakarta, saya dikirim aja, saya yang merekrut mereka. Pastornya tentu dengan senang hati, tapi langsung dia gini, oke, kalau gitu kamu siap ya ke Papua. Aduh, enggak, Papua saya belum siap, saya bilang, karena saya udah pernah ke Papua, air segala susah. Saya bilang, jangan. Saya memikirkan di Kalimantan. Kenapa? Karena sebentar lagi ibu kota akan ke Kalimantan, maka Kalimantan menjadi fokus kita. Akan banyak culture shock dan banyak hal-hal yang baru yang belum tentu mereka mengerti, dan kita ke sana untuk membantu mereka. Oke, kalau gitu kamu siap ya ke tempat yang tidak ada listrik. Terus saya bilang, aduh Tuhan jangan dong, Romo jangan kejam banget dong. Yang simpel-simpel nggak ada signal saya masih bisa lah, tapi kalau nggak ada listrik, nggak ada air gimana ya? Terus pastornya ketawa-ketawa, dia bilang oke lah kita lihat apa yang terjadi. Saya tidak tahu, kita tidak kontak keuskupan manapun. 2 minggu kemudian kami dikontak sama keuskupan Tanjung Selor, yaitu Kalimantan Utara. Nah, teman-teman, saya mau men-sharingkan apa yang saya lakukan 5 bulan di Kalimantan Utara tahun kemarin. Tahun ini saya sudah keuskupan Pangkal Pinang, dan saya baru pulang dari Palangkaraya, tapi tahun ini ceritanya belum selesai, jadi saya ceritakan tahun yang kemarin dulu ya. Apa yang saya lakukan dan kemudian kenapa saya bisa dipanggil misionaris, karena memang saya meninggalkan kenyamanan saya di Jakarta. Saya very city woman,
kamar saya nyaman, semua nyaman, kehidupan saya nyaman. Saya benar-benar ambil keputusan untuk hidup tidak nyaman. Dan saya pikir saya tidak bisa, tapi ternyata saya survive. Oke, saya akan share screen. Pertama, saya mau mengajak kita sama-sama melihat, kalau kira-kira saya ngomong mengenai pelayanan di dalam pedalaman, kira-kira kalau dibuka pintu ini, apa yang kalian akan lihat? Kalau Yesus mengatakan, ikutilah aku, buka pintu ini, apa yang kalian akan lihat? Setiap orang punya bayangan masing-masing, saya yakin. Kebetulan, yang saya lihat, yang saya alami, dan saya pikir ini sebuah pintu kehidupan saya yang baru. Maka pertama, saya dikirim ke sebuah tempat yang Google Maps saja tidak bisa baca. Yes. Itu adalah perbatasan antara Malaysia, Sabah, dan Kalimantan Utara. Waktu saya dikasih tahu Mansalong, saya lihat dan saya langsung shock bagaimana saya harus ke sana. Perjalanan saya ke sana, saya harus dari sini terbang ke Berau, dari Berau saya naik mobil kira-kira 2 jam ke Tanjung Selor yang ada di sini. Dari Tanjung Selor saya harus naik kendaraan kira-kira 8 jam sampai Mansalong. Mansalong tidak punya listrik yang lengkap, artinya cuma tempat-tempat tertentu. Saya tidak punya signal, air saya mandi dengan air hujan. Kalau tidak ada hujan, minum pun air hujan. Dan waktu ada teman tanya, Dena, apa yang kamu dapatkan? What do you achieve? Apa yang kamu capai tahun kemarin? Dan saya mengatakan pertama adalah saya bisa mandi air hujan, belum apa-apa, saya bisa minum air hujan. Teman-teman, air hujan tuh bisa diminum. Tapi masalahnya adalah masaknya dengan wood, kayu, dan kemudian dengan panci yang sudah hitam, dan itu menjadi minuman saya hampir beberapa minggu saya di sana. Dan kemudian saya diajak ke tempat-tempat yang lebih parah lagi karena Google Map tidak bisa baca. Nah, orang yang seperti saya untuk dikirim ke situ, terus terang saya sendiri juga salut bahwa Tuhan bisa menyertai saya sampai hari ini. Dan waktu pintu itu dibuka, bukan hanya map ini yang saya lihat, tapi yang seperti ini yang saya lihat. Ini adalah kakak dari 2 adik yang satu lagi saya nggak masukin karena dia tidak pakai baju, telanjang, dan dia harus menjaga 2 adik dia. Ini adik yang dia gendong adalah adik yang paling kecil. Mamanya lagi ke hutan cari kayu, papanya lagi ke kebun, jadi dia harus menjaga adik-adiknya, dan dia waktu saya tanya, dia baru umur jalan 8 tahun. Adiknya umur 1,5, yang paling kecil baru mau jalan 2 tahun. Kehidupan mereka seperti itu ya sederhana, biasa. Semua orang juga mengatakan ya seperti itu. Tapi buat kita, yang nggak usah Jakarta, Jawa, ini suatu yang agak jauh ya. Anak-anak itu kebanyakan tidak, sampai hari ini tuh banyak yang tidak ada surat lahir. Karena untuk mengurus surat lahir mereka harus ke lurah, harus ke kabupaten dan segala macam. Jadi gereja ini luar biasa. Gereja hadir itu benar-benar membantu banyak hal untuk mereka. Surat baptis itu begitu berharga. Di Jakarta enggak ya, kalau komuni pertama Krisma mau nikah aja cari. Tapi mereka tidak. Surat lahir itu bisa menjadikan surat baptis itu bisa menjadikan surat lahir buat mereka. Dan surat baptis itu buat mereka juga lebih gampang cari kerja. Saya juga baru tahu, karena ada jaminan bahwa mereka berdomisili atau dikenal oleh gereja itu. Menarik ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Pernah terpikir nggak pintu itu dibuka ambulan seperti ini? Waktu saya lihat ini saya shock karena saya lagi mikir, saya nggak boleh sakit. Kalau saya sakit, saya ke rumah sakit, dan tempat Mansalong itu tidak ada rumah sakit. Puskesmas itu tidak ada. Jadi harus naik kendaraan kira-kira 2 jam baru sampai ke puskesmas. Dan ini adalah ambulans. Ambulan desa itu fungsinya bukan hanya mengangkut orang sakit, mengangkut orang ke pesta, mengangkut orang kalau ada acara-acara tertentu, ini mobilnya. Atasnya itu ditaruh semua makanan, semua baju-baju, dan segala macam yang bisa ditaruh.
ini namanya ambulans. Pernah terpikir nggak sih buka pintu, maksudnya pintu yang tadi yang awal, yang waktu yang kita lihat adalah ambulans. Memang ini shocking, tapi ini kenyataan yang jauh sekali dengan Jawa. Ini adalah tempat yang saya kunjungin. Ini adalah bagaimana saya harus pergi ke satu tempat ke tempat lain. Tidak ada proyektor tentunya, jadi saya harus dan tidak ada sound system. Suara harus kencang. Saya traveling, saya pergi kemana-mana dengan kapal kecil seperti ini, bisa sampai naik kapal itu sampai 3 jam, 4 jam, dengan kaki yang harus begini ya, udah tidak bisa ini. Ini kamar saya yang saya tinggal kira-kira 3 minggu. I will tell you how big is the mosquito, nyamuknya sebesar apa. Ini adalah sebenarnya ini susteran. Jadi saya bersyukur saya dapat kamar seorang suster yang dia memberikan kepada saya. Jadi cukup nyaman. Oke, ini susteran. Kebayang nggak suster-suster di situ tinggalnya itu ya seperti ini, dan listrik hanya ada 4 jam, 5 jam. Selama COVID sangat sedih karena mereka tidak dapat makanan, jadi bahkan umat pun tidak berani keluar memberikan mereka makanan. Saya dengar mereka harus menanam sayur dan makan apa adanya aja karena banyak tempat yang tutup. Kalau teman-teman lihat begini ada tabung gas ya, karena itu perbatasan dengan Malaysia. Jadi tabung gasnya kadang-kadang dapat dari Malaysia. Beda ya. Jadi menarik sekali ini. Ini adalah gereja Mansalong dan saya tinggal di ini yang sebelah kiri, saya tidak tahu bisa lihat mau saya apa tidak. Ini adalah pasti buka adalah tempat tadi suster lagi telepon. Oke. Ini adalah kegiatan saya di mana saya mengumpulkan anak muda dan membawa buku dari Jakarta, bawa macam-macam dari para donatur untuk dibagikan, dan buat mereka mendapatkan krayon segala macam. Ini sesuatu banget. Kalau Anda lihat foto saya yang sebelah kiri, ini adalah anak-anak yang benar-benar dari dalam pedalaman. Sehingga mereka mendapat beginian luar biasa. Bahkan mereka tanya saya seperti krayon-krayon yang agak aneh-aneh dikit pakainya bagaimana. Ya, menarik sekali. Ini adalah persembahan mereka. Kalau kita melihat persembahan di Jakarta dengan bunga, Jawa minimum lebih bagus dan segala, ini persembahan mereka. Dan kolektor setiap kali kalau saya hitung tidak pernah, kalau di pedalaman yang selama ini saya jalanin tidak pernah lebih dari 100.000, selalu di bawah 100.000. Dan buat mereka ini adalah suatu kemewahan. Pastor bisa datang, banyak tempat yang pastor hanya bisa datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan ada tempat yang saya datangin pastornya cuma bisa datang setahun 1 kali karena perjalanan begitu sulit dan juga cost yang begitu besar. Ini adalah makanan yang saya akhirnya tidak bisa makan. Jadi saya mau tunjukin Anda saja. Ini adalah siput yang dicari di sungai dan saya cukup berhasil bisa mendapatkan siput sebanyak itu. Tapi setelah 3 hari direndam, itu masih kotor seperti itu. Akhirnya saya sudah dengan semangat. Saya bilang saya akan coba. Hari ketiga masih seperti itu dan mereka keluar, maka saya disuruh tutupin. Pas saya buka dengan kondisi yang masih berlumut, akhirnya saya bilang sorry saya nggak bisa makan. Nah, nyamuk sebesar itu biasa. Saya pulang dengan bentol-bentol yang luar biasa, pakai lavender, pakai autan, pakai segala macam, bahkan itu kayaknya nyamuknya tidak ada yang takut. Autan sampai dioleskan ke baju, bukan lagi ke kulit, sampai benar-benar. Itu pun nyamuk pasti luar biasa. Jadi ini foto saya tidak zoom ya, nyamuk benar-benar besar. Dalam arti kita itu kalau masuk hutan itu bisa dikejar nyamuk kayak dikejar sama burung-burung, cepat gitu lari. Terus kedua kali saya ke sana, saya sudah lebih pintar, saya bawa raket. Raket yang kayak raket. Saya jadi orang kota banget. Jadi waktu saya masuk ke pedalaman itu saya bawa raket yang bisa cetak nyamuk. Saya seperti alien lah ya. Wah, ini apa ini? Ini suatu yang menyenangkan. Ini adalah makanan mereka. Makanan mereka adalah terbuat dari singkong, tapi singkong yang tidak bisa dimakan direbus ya. Ini singkong hanya diolah tertentu karena dia punya racun. Dan mereka makan dengan dibakar atau nih dibikin seperti lem, kayak papeda ya. Terus dimakan dengan
Ika kangen ke Jakarta, saya juga kaget, saya kangen apa? Saya kangen pisang goreng dan bakwan goreng. Kenapa? Di pedalaman tuh susah sekali mendapatkan minyak. Jadi masakan mereka itu adalah semua dicemplung dengan roiko dan garam. Nah, rasanya cuma itulah ya. Jadi kalau mau goreng-gorengan itu sangat-sangat jarang dan itu cukup mewah. Jadi waktu saya pulang ke Jakarta, waktu tahun kemarin saya lihat, saya pengen makan pisang goreng karena crunchy-crunchy dan segala macam luar biasa. Ini teman-teman juga satu lagi, teman-teman kalau lihat anak ini umur 21, adiknya umur 7, tapi dia sudah punya anak yang berumur hampir 4 tahun. Jadi pernikahan memang Jawa juga banyak, tapi Jawa lebih edukasi karena masih mau sekolah SMA. Ini kebanyakan mereka SD di satu tempat, SMA. Oke, signalnya nggak stable ya. Oh, coba ya, kita try. Oke, thank you. Jadi biasanya tuh mereka umur 13, cewek itu begitu 12, 13 sudah nikah. Terus saya tanya sama pastor, bagaimana menikahi mereka? Ya, secara secara legal kan tidak boleh ya. Akhirnya pastor bilang, kami juga tidak bisa lakukan apa-apa karena mereka menikah dengan adat. Nanti kalau mereka sudah punya anak, anaknya mau sekolah, biasanya mereka baru cari pastor. Seperti itu. Jadi bayangkan ini sudah mundur dari Jakarta mundur dari Jawa itu kira-kira 50 tahun yang lalu. Anak-anak itu yang umur 20 30-an misalnya sekarang ditanya tanggal lahirnya berapa atau mereka akan menjawab, "Oh, papa saya bilang waktu saya lahir itu zaman duren, zaman rambutan, musim rambutan." Mereka nggak bisa sebutin tanggal, nggak bisa sebutin tahun. Maka pastor-pastor itu makanya kreatif sekali bikin surat baptis mereka ya sesuai dengan kira-kira, oh tahun sekian, kira-kira gini gitu. Hebat ya. Ini, sorry, I think sebentar ya, saya stop sharing kayaknya tadi hang sebentar. Oke. Ini juga makanan kalau kami traveling kemana-mana yang harus naik perjalanan cukup lama, ini adalah pulut ya, ketan, dipakein gula, jadi kita cuma makan ketan yang rasanya manis. Buat saya juga setengah mati telannya, tapi nggak ada pilihan, nggak ada warung, nggak ada apa-apa, jadi itu menjadi makanan. Nah, sampai ke rumah orang, ini adalah makanannya. Teman-teman, ini sudah makanan yang sangat indah, yang sangat bagus yang saya foto, karena sangat mengkagetkan setiap kali buka itu saya sudah menyiapkan mental, karena mereka itu orang Dayak jarang didatengin orang. Artinya jarang ada orang yang memperkenalkan bumbu dan jarang ada orang memperkenalkan sesuatu. Bayangkan itu begitu buka, kadang-kadang kita bisa melihat kaki ikan lobi-lobi misalnya yang seperti ini, biawak misalnya yang seperti ini. Begitu buka itu sangat kaget. Tapi ya itu makanan mereka ya. Ini adalah sampai ada cerita yang sangat lucu, mereka mengatakan gini, zaman dulu untung itu si Hawa ini orang Timur Israel. Kalau coba bukan orang Dayak. Karena kalau Hawa orang Dayak, pasti kita tidak berdosa. Kenapa? Karena yang dimakan adalah ularnya, bukan buahnya. Segitulah kira-kira. Jadi mereka tuh makan apa aja yang ada, dan saya bersyukur ke tempat yang saya masih bisa melihat. Anda kalau lihat itu ada yang di mangkok hijau itu adalah nggak jelas. Mereka kalau potong sesuatu, ikan insangnya juga ada segala macam. Jadi memang serba salah ya, nggak makan salah, makan tapi telennya mau setengah mati. Saya bersyukur saya tidak ke satu tempat yang sudah diberitahu, Kak Dena hati-hati dah ke tempat itu, karena biasanya disuguhkan adalah monyet. Dan waktu monyet itu lebih luar biasa adalah, karena mereka kan nggak ada minyak, mereka masaknya selalu kuah. Begitu dicedok, tangan monyetnya. Mereka tuh nggak akan, biasanya nggak potong kecil-kecil. Mereka katanya, kepala dipotong 2,
langsung tangan monyet, langsung tangan kaki. Wah, itu saya bilang saya bersyukur saya tidak kesempatan sudah disuruh ke sana, tapi karena harus 4 hari menuju ke sana, akhirnya saya membatalkan ke sana. Bersyukur juga. Waktu ditanya, Dena, kamu ke sana bisa ngapain? Oh ya benar, saya bisa ngapain ya? Saya tidak tahu, tapi saya bisa mengajarin sesuatu. Bagaimana tersenyum. Orang Dayak ini, terutama yang pedalaman, jarang sekali Kalimantan Barat itu lebih banyak lebih cepat ya. Artinya mereka sudah sangat advance dibanding Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ini baru 13 tahun menjadi provinsi. Jadi Kalimantan Utara ini sangat jarang didatengin orang ya. Maka waktu di sana saya bilang, saya ngajarin apa ya? Saya bisa ngajarin tersenyum. Saya bisa ngajarin, saya bisa memeluk mereka. Cuma itu yang saya bisa lakukan untuk anak-anak karena bahasanya masih bahasa mereka. Maka coba lihat foto ini, saya ini udah foto yang kesekian dan suruh mereka membuka mulut tersenyum. Ini susahnya setengah mati. Mereka lihat saya itu seperti melihat binatang buas, lari, takut. Ya, jadi lucu. Ya memang kata teman-teman kamu gayanya kayak orang kota sih. Jadi belum ngomong aja mereka udah lari-lari gitu. Takut sekali. Ini setelah 2 hari saya biasanya di satu tempat saya mau tinggal 3 malam. Karena kalau cuma 1 malam baru orientasi, 2 malam, 3 malam biasanya malam ketiga baru sangat in sama dan saya akan keliling ke rumah atau kemana dengan mereka ya. Nah ini juga coba lihat. Itu mau senyum aja setengah mati. Ini setelah 2 hari saya main sama mereka. Ini baru mau mereka sama dengan saya. Ini adalah anak tamatan SMP sudah nikah dengan anak yang sudah hampir umur 1,5 tahun ya. Jadi membayangkan bahwa pernikahan dini itu sangat-sangat luar biasa. Saya di kota-kota yang ada di Kaltara meminta mereka untuk bukan tidak menikah, tetapi menunda pernikahan sampai mereka siap. Ini adalah pernikahan. Jadi bayangin di dalam satu gereja, satu misa ada baptisan. Saya lupa masukin fotonya. Baptisan bayi ini, pernikahan, dan pelantikan dewan paroki. Jadi satu misa itu isinya berbagai macam. Kenapa? Karena pastornya cuma sebulan dia bisa datang sekali. Jadi semuanya didatengin. Dan karena ini ada nikah, ada baptisan, ada pelantikan. Coba lihat di sini ada Yamaha nih, ada Yamaha. Ini sampai sewa sama desa supaya ada satu alat yang cukup menyenangkan untuk pernikahan ini. Teman-teman, pernikahan di Jakarta kira-kira seperti apa? Nggak usah Jakarta. Kita ngomong pernikahan di daerah kecil, di Bogor, di Sukabumi lah. Kira-kira kan seperti apa? Pernikahan mereka sesederhana ini, coba lihat. Ini baju cewek dan cowok disewa dari tempat di mana mereka tinggal kira-kira 5 jam. Sewa cuma 1 hari. Ini mobil nikah mereka. Ini sudah mewah. Biasanya saya diberitahu pakai sepeda. Ya, jadi ini mobil pernikahan mereka dan kami datang dengan mobil pickup seperti ini dan coba lihat makan di rumah orang yang ini pesta pernikahannya, sebelah kanan adalah makan. Dan rumahnya itu tidak ada toilet. Jadi saya kalau mau ke toilet saya harus ke sungai. Rumah sebagus itu tidak ada toilet ya. Jadi waktu saya bilang mau ke toilet, saya dibawa ke sungai dan dia katakan silakan Kak, kami tunggu. Oke, coba lihat cara makannya seperti ini. Ini masa Covid. Cara makannya seperti ini, seperti papeda. Mereka mengambil dan mereka ember yang itu sudah termasuk mewah. Jadi ini di dalam pesta pernikahan. Ini cara mereka makan. Saya tentu saja bergumul bagaimana makan. Saya cuma mencicipi. Sampai hari ini makanannya seperti papeda itu belum bisa saya telan. Saya berusaha, tapi mereka karena ini pesta pernikahan, jadi ada nasi yang mereka siapkan. Jadi kebanyakan saya makan nasi putih. Tuh coba. Ada nasi. Saya bagian yang nasi, jadi saya masih bisa makan nasi. Ya, oke. Ini adalah hampir 8 jam, pulang kira-kira saya membutuhkan 7 jam ternyata, karena lebih cepat. Ini sangat bagus memang pemandangannya,
tapi sangat challenging. Banyak orang Dayak juga nggak berani masuk. Perjalanannya kira-kira, ini saya ambil yang tidak ekstrim ya. Ada yang ekstrim banget, tapi panjang videonya, jadi saya tidak ambil yang ekstrim. Ini kurang ekstrim, tapi ini adalah salah satu suaranya tadi saya nggak ini. Kami harus turun dan kapal itu harus digeser karena saking banyaknya batu. Jadi kami turun, kami menggeser perahu ini. Setelah itu kami jalan. Kira-kira setiap 20 menit kami mengalami itu. Sampai ada yang jeram yang sangat menyeramkan, kayak persis kayak rafting, benar-benar, tapi tanpa alat pengaman. Nah, ini kami mengalami sekitar hampir 8 jam. Tempat yang kami datangin cukup amazing, jadi ditungguin. Tempat ini tidak ada listrik, sekali lagi. Tapi hari itu karena kami pergi, jadi mereka bawa alat. Hari itu kita dapat listrik, setiap hari dapat listrik 3 jam untuk cas dalam macam perjalanan tahun sekali untuk misa. Tidak banyak umatnya tadinya satu tempat itu adalah orang Kristen semua, tapi ada seorang pastor yang datang ke situ dan bertemu dengan mereka, dan mereka tersentuh, dan akhirnya sebagian mereka menjadi Katolik. Luar biasa, cerita-ceritanya sangat luar biasa. Ini adalah pemandangan begitu indah, tapi panasnya, saya pulang kulit saya semuanya berubah ya. Ini sore, ya memang indah. Mereka sangat dekat dengan alam. Ini sapi dapat dari Jokowi, teman-teman. Aduh, saya ya ini sekalian lah ya, kampanye lah ya. Mereka setiap keluarga mendapatkan 3 ekor sapi, dan waktu diberikan sapi kepada mereka, mereka tidak tahu bagaimana memelihara sapi dengan baik, maka mereka hanya menaruh sapi di mana-mana. Jadi kalau dilihat ada becak-becak, itu adalah kotoran sapi, dan mereka kasih makan sapi seperti kasih makan manusia, seperti anaknya. Sampai hari ini mereka masih sebagian yang saya tunjukin ini adalah mereka tidak menggunakan uang, mereka masih menggunakan barter. Zaman sekarang masih ada barteran. Jadi ada yang bawa sayur, ini ibu-ibu ada yang bawa sayur macam-macam. Di hari-hari tertentu mereka barter. Saya tinggal di tempat ini 3 malam. Jadi menikmati semua yang mereka lakukan bersama-sama. Anak-anak karena tidak ada signal, ini mainannya. Ini sangat-sangat natural dan masih berjalan sampai hari ini. Ini juga mainan mereka. Setelah mereka main bola, mereka terjun ke sungai dan mereka mandi di sungai. Teman-teman, ini mari kita lihat, kalau orang kota tidak mungkin anaknya dikasih begini. Sungainya seluas apa? Sungainya seluas begini. Jadi bayangkan anak-anak ini begitu terbiasa dengan alam, dan mereka mau makan ikan mancing, ya, mau cari sayur mereka ke hutan atau mereka ke kebun. Mereka tidak makan buah seperti kita, mereka hanya tunggu musim. Kalau ada musim apa, mereka hanya makan buah apa. Jadi hidup mereka tuh begitu sederhana, begitu menikmati. Tapi saya ke situ, saya berbicara dengan mereka kemanapun pedalaman. Kehidupan kalian itu kayak orang yang ngomong jeleknya ya, saya tidak menjelaskan seperti, tapi ngomong jeleknya itu seperti pensiun. Alangkah baiknya kalian berani untuk sekolah, karena hanya dengan pendidikan kalian akan mengubah, karena pada nggak mau nasib seperti ini, tapi tidak mau mengubah, hanya bisa diubah dengan pendidikan. Maka dengan pendidikan kalian balik, nanti kalau kalian tua atau kalian sudah merasa mapan, maka hidup seperti ini tidak akan apa-apa, ya. Ini adalah mainan yang kalian akan sangat kaget. Itu bawah jurang ya, teman-teman. Itu bawah tuh jurang. Mereka hanya main begitu. Papanya duduk di sebelah kanan tanpa merasa menyeramkan atau apa. Ya, ini mainan mereka. Di Jakarta, saya rasa udah diikat-ikat tuh anaknya tuh ya. Atau mainan yang seperti ini. Akhirnya saya coba karena saya melihat dan saya sangat kotor. Akhirnya saya coba karena saya lihat, wah, this is something new that I can learn. Tapi setelah itu kuku kotor, semua kotor. Ya, at least saya coba hal baru yang ini. Ini adalah anak-anak yang ya ada di sekitar situ. Teman-teman, mereka itu sampai SMP.
saya ketemu satu anak SMP, dan apa yang dia katakan, saya tanya, kamu nanti mau sekolah di mana? Dan dia bilang, saya mau ke SMK. Waktu saya tanya, SMK kamu ambil jurusan apa? Komputer. Terus saya tanya, waktu saya bawa komputer, laptop, dan saya lagi kerja, dia lihat kan. Terus saya bilang, kenapa kamu mau ambil komputer? Jawabannya sangat simpel. Karena saya belum pernah mengetik di komputer yang benar-benar. Itu SMP kelas 3. Jadi saya bertanya, kamu sekolahnya bagaimana? Jadi mereka sekolah itu ya teori, ketik ya begini, ini begini, semuanya teori. Jadi dia bilang, saya mau ambil jurusan komputer karena supaya saya bisa merasakan ketik di laptop atau di komputer. Zaman sekarang teman-teman masih ada. Ini nightlife yang ini pemandangannya seperti ini hampir setiap malam kalau cuaca bagus saya melihatnya. Kenapa saya memfoto ini? Karena setelah saya keliling-keliling hampir 1 bulan, ini pertama kali saya melihat kaca. Selama sebulan saya tidak ngaca karena tidak ada kaca di tempat yang saya datangin. Dan begitu saya dapat kaca, saya senang banget. Saya foto, dan kacanya bentuknya seperti ini. Ini udah di kota, di mana saya waktu itu sakit, dan untung karena udah di kota, jadi ada puskesmas, tidak ada rumah sakit, ada puskesmas, jadi saya masih bisa dapat obat. Jadi membayangkan jauhnya sama kita ya seperti ini ya. Terakhir adalah, saya tidak tahu apa yang kita cari di dalam hidup. Waktu Yesus mengatakan, ikutilah aku, apa yang menjadi getar hatinya para rasul? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin, waktu Yesus melihat mereka, ada satu perubahan. Ada satu cinta yang dialirkan, sehingga murid-murid itu mau meninggalkan semua mengikuti Yesus. Saya melihat anak-anak ini mempunyai mata seperti Kristus. Mata yang pengen tahu, mata yang juga penuh kasih, tapi mata yang juga tidak tahu what next. Bagaimana dengan kita yang di kota? Saya melihat mereka, ada lihat 2 ekor anjing di situ nggak? Anjing mereka tidak ada nama. Pas saya tanya, kok nggak ada nama? Anjing mereka jarang ada nama. Saya dapat jawaban yang sangat bagus dari satu anak. Waktu di Toraja juga banyak anjing tidak ada nama. Dan satu anak mengatakan gini, dia udah pinter ya, dia S2. Karena kalau ada nama, kita punya relasi. Anjing-anjing ini, selain tidak dijaga dengan baik, kudisan segala macam, pesta-pesta tertentu mereka udah dijadikan makanan di dalam meja. Hidup seperti ini dianggap biasa oleh mereka. Tapi buat kita, tidak. Kenapa? Kita sudah melihat Allah beda dengan cara mereka melihat, saya yakin. Ya. Tapi anak-anak ini tetap bisa enjoy, tetap bisa melihat, tetap bisa tersenyum. Apa yang kita tidak syukuri di dalam hidup ini sekarang? Lihat, ini hanya tempat main yang sudah robek saja, mereka so enjoy. Kita kadang-kadang diajak makan di restoran aja, kita masih katakan makanannya nggak enak. Kita bisa pesen Gojek dengan enak aja, kita katakan apa? Aduh, lama, panas. Apa? Saya tidak tahu apa yang akan teman-teman lakukan kalau sudah mendengar cerita saya, dan saya tetap percaya murid-murid Yesus juga tidak gampang menghadapi sekitarnya, dan zaman dulu juga hidupnya juga susah. Tapi mereka menemukan sebuah senyuman, sebuah sukacita, syukur dengan apa yang mereka punya. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa tersenyum seperti anak-anak ini? Benar-benar memberikan sukacita buat saya yang melihatnya. Anda yang jawab. Tuhan berkati kita. Oke, saya katanya ada tanya jawab, jadi saya akan stop di sini. Saya mempunyai waktu 10 menit lagi ya harusnya tanya jawab. Silakan. Oke, Bro and Sis sekalian, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana sharing dari Kak Dena. Kalau mengikuti Yesus itu kita harus secara total. Saat dia bilang mau melayani sampai ke pelosok dan benar-benar meninggalkan yang namanya hidup nyaman, yang semua serba sudah ada ya di dunia, di kota.
di mana kedalaman itu semuanya serba minim. Yang namanya listrik juga terbatas. Bisa dijamin cuma berapa jam ada, jaraknya jauh, segala macam. Apalagi yang tadi saya lihat, cara makannya, menunya. Itu bukan hal yang gampang kita untuk bisa melihatnya ya. Mungkin saya aja nggak kesana aja dan bayangin, wow, susahnya. Dan apa yang diajarkan pun bukan hal yang luar biasa, wah, tapi mulai dari mengajarkan bagaimana mereka bisa tersenyum. Menarik sekali. Nah, mungkin dari Bro NC sekalian, ada yang ingin tanya, seperti apa lagi pengalaman dari Kak Dena yang sangat sudah benar-benar sudah merasakan ke pedalaman bukan hanya di satu lokasi, pernah ke Toraja, pernah ke pedalaman Kalimantan dan sebagainya. Kalau saya sering keliling itu lebih banyak traveling ya. Kalau yang ini benar-benar melayani, walaupun waktu saya traveling ke Sumba, ke Toraja maupun ke Kalimantan, kita juga sama mendatangi suku Dayak, tapi kan saya nggak tinggal di tempat yang seperti Kak Dena, yang dimana cermin aja nggak ada. Kemudian ranjangnya pun juga sederhana sekali. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saat ini masih belum ada yang bertanya nih. Oke. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, satu hal yang saya tertarik sekali sama Kak Dena itu lebih ke arah bagaimana itu bisa menjadi pelopor untuk mencetak anak-anak muda untuk jadi leader di paroki. Nah, itu kegiatannya apa sih yang dibawakan oleh Kak Dena? Sebenarnya saya tertariknya itu karena terus terang aja yang namanya anak muda untuk diajak ke gereja, apalagi sekarang mereka sudah terlalu enak dengan online ya, itu bukan hal yang mudah. Gimana kita bisa mengajak mereka untuk bisa mau aktif dalam kegiatan menggereja, itu bukan hal yang mudah. Nah, mungkin saya ingin dengar sharingnya nih, supaya para orang tua yang hadir di sini, ataupun yang nanti tidak punya cucu yang masih anak remaja, mungkin bisa belajar gitu loh, mendapatkan hal yang baru. Ya, oke, kita ngomong kondisi Jakarta ya, di Kalimantan berarti ya. Kondisi Jakarta ini memang sangat-sangat dalam arti kita perang, dan saya mendapatkan berita dalam COVID ini ternyata cukup banyak anak remaja yang bunuh diri, ada 8 yang saya tahu, hanya untuk Jakarta sendiri. Ini menjadi sangat challenging. Saya untuk sementara, saya ingat sekali Sinta Suryo mengatakan satu hal, saya tadinya mau meninggalkan semuanya ke pedalaman. Tapi Sinta ngomong sesuatu ke saya. Sinta bilang begini, Dena, orang kota Jakarta juga membutuhkan Tuhan. Dan kamu tahu, tidak semua orang bisa bergaul dengan orang kota. Kamu bisa. Kalau kamu bisa, kamu tetap harus ada di kota. Itu yang jadi anggapan saya. Kenapa? Saya terus terang di sini, di paroki saya, middle up dengan middle low sangat kontras. Dan saya keliling. Sekarang kondisinya saya keliling. Saya lihat ada anak muda. Memang minta maaf, mungkin karena saya single, saya tidak punya tanggung jawab yang terlalu besar dan segala macam. Jadi saya punya waktu yang cukup banyak. Saya keliling dan saya melihat kalau anak-anak remaja atau dewasa yang cukup oke, saya ajak ke gereja, tetapi bikin program. Nggak bisa kamu ngajak mereka ke gereja hanya misalnya tapi tidak ada suatu kegiatan. Nah, kegiatan inilah yang akan membuat mereka tertarik. Tapi waktu kegiatan seperti apa? Saya sekarang melihat kegiatan yang mereka mereka sangat tertarik dengan mental health, dengan ya yang kayak gitu-gitulah ya orang Jakarta ya, yang psikologi yang apa. Maka saya bikin pelatihan untuk para volunteer yang mau belajar mengenai anak kebutuhan khusus dari BRAIN, dari setiap kali saya buka itu hampir lebih dari 50 anak yang dari umur 18 sampai 40 ya. Dan itu banyak sekali yang single yang daftar. Dan sampai sekarang akhirnya saya bisa mencapai, kami sudah melakukan kira-kira 260, hampir 300 karena terakhir kali. Ini sebagian sekitar 50-60 masih stay dengan kita. Tapi harus ada kegiatan yang positif dan berkualitas.
Ini yang menurut saya kemungkinan besar paroki itu saya tidak katakan tidak ada kegiatan, tapi kegiatannya kurang berkualitas. Seperti saya ke daerah, saya katakan Romo, biasanya kalau ditanya anak muda apa yang mereka suka, OMK lah paling gampang. Di mana-mana saya datangin ya, OMK pasti jawabannya gini. Oh senang karena ada kumpul-kumpul, senang karena ada teman, oh senang karena ada outbound, oh senang ada camping. Gak ada satupun yang ngomong begini sampai hari ini. Saya senang dengan pertemuan ini karena saya bertemu dengan Yesus. Maka challenge kita utama adalah bisa nggak saya membawa Yesus dimanapun saya berada. Ini buat saya nomor satu. Kalau saya bisa membawa Yesus dimanapun saya berada, artinya adalah orang melihat ada ketertarikan. Persis seperti bacaan hari Injil saya. Ini yang menurut saya pertama. Setelah itu kita menciptakan personal. Artinya tanya dia dan segala macam menjadi sebuah teman. Perlu waktu. Tapi jangan lupa, waktu kita habis mencari banyak orang. Makanya yang kami lakukan itu tidak kuantitas, tapi kualitas. Ada 3-4 orang, asal mereka bisa jadi leader, mereka akan mulai mencari jaringannya mereka. Ini yang menurut saya kekurangan para pendamping yang saya tidak bisa salahin karena memang sibuk ya dengan semua kegiatan, semua hidupnya ya. Kebetulan saya waktu kerja, tapi kerja pun saya benar-benar mau bayar harga untuk itu. Jadi teman-teman saya tidak tahu, saya tahu Anda punya anak, Anda punya cucu yang mungkin sudah malas ke gereja, perkenalkan dia pada orang-orang asik, perkenalkan dia kepada orang-orang yang membuat mereka merasa ketemu orang ini ada sesuatu yang mereka pelajari. Karena anak-anak sekarang menurut saya, kayak sekarang kalau orang cari kerja, bukan cari kerja uang atau apa itu bisa jadi, tapi itu nomor 2. Yang mau mereka dapatkan adalah pengalaman hidup yang berarti. Nah, kita bisa menyiapkan pengalaman hidup yang berarti. Nah, ini yang menurut saya nomor 1 sih. Buat saya ya, yang so far kenapa saya bisa merangkul gitu banyak, karena saya katakan, hidup kamu mau berarti mau ngapain? Coba pelayanan. Kan coba, kalau setelah coba mereka nikmati, tapi kita bikin kegiatan yang berkualitas buat mereka dan mereka akan stay sama kita. Itu sih. Oke, thank you sekali. Jadi kita harus bikin kegiatan yang membuat mereka itu tertarik dan merasakan bahwa mereka itu punya arti bagi orang lain juga. Tertarik dalam arti gini ya, saya terus terang agak kurang setuju dengan, karena kemarin saya hadiri satu acara Zoom anak muda, yang tertarik itu ngomongnya zodiak misalnya. Ngomongin zodiak, ngomongin sio, ngomongin tarot gitu. Oke, ini menjadi suatu hal yang bagus, sekarang memang tren, tapi bukan ini yang kita bawakan. Justru menurut saya kita harus berbeda, packagingnya oke. Saya kaget sekali. Pertemuan-pertemuan yang agak membuat saya agak kaget adalah ya bukan karismatik tentunya ini. Jadi memang kita harus mengikuti apa yang mereka mau tren, tapi di lain pihak kita juga harus tahu kita berdiri di bagian apa, sehingga ya cara kita menjelaskan itu berbeda ya. Dalam arti saya cuma agak kaget lah, banyak sekali pertemuan-pertemuan itu ngomongnya ya. Saya lihat banyak orang mengatakan gini lagi, kita masuk di pintu mereka, kita keluar di pintu kita. Saya bahkan banyak ngomong kepada orang-orang, ya kita masuk ke pintu mereka, kapan kita keluar ya? Jadi sering sekali kita nggak keluar, karena kita di dalam pintu mereka terus-menerus, dan kita tidak bisa mengubah justru itu. Ini yang saya mau tekankan adalah, kita tidak salah kok menjadi berbeda, tidak salah kok ikuti mereka, tapi kita berbeda, dan justru karena berbedanya kita malah menarik banyak orang. Saya sih menangkapnya ke situ ya, banyak orang katakan tidak, tapi saya menangkapnya dengan pengalaman saya ya, mungkin saya nggak tahu pengalaman saya, justru dengan saya berbeda, mereka saya bisa menarik seperti manis yang menarik semut ya. Kalau saya di paroki saya dan di kegiatan-kegiatan di Kalimantan yang saya lakukan ya, so far sih cukup sukses dengan hal itu. Oke, silakan. Oke, thank you sharingnya. Ada nggak Bro Ain sisi lagi yang mau bertanya? Mungkin Bro Joni atau teman-teman yang lain yang semua pada aktif di parokinya, yang mungkin bisa dapat inspirasi, apalagi sih yang bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan untuk anak-anak ONK ataupun hal lainnya.
Kalau nggak ada, berarti kita tutup dengan doa ya, Kak Dena. Nanti Kak Dena yang awali, kemudian nanti dari tim doa dari Pertugi chapter Selatan 1 dan Bekasi yang akan melanjutkan. Oke, jadi saya akan tutup dengan doa. Boleh saya tayangkan sebuah lagu mungkin? Boleh. Atau ada tim yang bisa aku tayangkan sebuah lagu ya. Kita hening sejenak. Semoga kita bisa. Saya waktu ditanya, Dena, bagaimana kamu bisa bertahan? Karena kan saya kali ini juga 28 hari di tempat yang ini batuknya masih belum habis-habis. Waktu ditanya bagaimana kamu bertahan, saya punya tips dan saya mau bagikan tips ini kepada teman-teman untuk bisa bertahan terus-menerus dalam pelayanan. Ya, sebenarnya saya kurang setuju kalau ada Romo yang selalu katakan, oke, pelayanan di rumah diutamakan. Saya setuju bahwa diutamakan, tapi saya tidak setuju bahwa dengan mengutamakan pelayanan di rumah kemudian melupakan yang lain. Jadi saya bilang sama Romo, kita kekurangan orang di gereja gara-gara Romo, ini Romo paroki saya, Romo selalu katakan pelayanan di rumah. Terus gimana? Mereka hanya alasannya itu kita langsung berhenti, saya bilang. Maka yang membuat saya hidup, membuat saya dalam arti terus-menerus bisa seperti ini, karena saya ada tiga hal yang saya tulis mengagumi Yesus. Saya tidak tahu apa yang 3 hal yang membuat kamu kagum akan Tuhan Yesus. Dan itu menurut saya penting, karena begitu kita kagum, kita kembalikan ke situ. Misalnya, saya kagum, salah satu yang saya paling kagum pada Yesus adalah dia memilih yang tersulit. Mati loh, hidup loh di dunia loh. Saya meninggalkan semua loh. Dan waktu saya dalam kondisi harus ke WC tapi ke sungai, ke hutan, melihat hal-hal yang menjijikkan atau apa, saya ingat Yesus memilih yang tersulit. Maka malam ini saya mau mengajak kita semua, ada sebuah lagu yang saya yakin semua juga udah tahu. Lagunya judulnya adalah, saya tidak tahu judulnya, tapi Kau ku kagumi. Maka malam ini setelah saya doa, kita dengarkan lagu ini, terus saya serahkan kepada MC atau pendoa yang lain. Ya, boleh ya? Oke ya. Mari kita hening sejenak. Terima kasih Roh Kudus, cintamu yang begitu luar biasa hadir di dalam kami. Dan kami yakin dengan kehadiran Engkau, kami akan semakin dikuatkan. Kami semakin berani untuk melangkah, melihat dunia dengan caramu. Kami mau hidup terus-menerus di hadapan Engkau, tapi sering sekali kerapuhan kami, sering sekali kelemahan kami, membuat kami melihat dunia ini dengan pandangan yang berbeda. Ajarlah kami untuk mengagumi Engkau, terus-menerus. Ajarlah kami untuk bisa melihat dan mensyukuri kehidupan kami, terutama di kota besar ini. Ajarlah kami untuk lebih mencintaimu. Ajarilah kami supaya iman kami terus bertumbuh. Inilah kami semua. Kami mau menghadap Engkau dengan segala kekurangan, kelemahan, kerapuhan kami. Mari kita hening sejenak. Kita mohon cinta Tuhan yang besar mengalir dan mengalir. Melalui layar ini, melalui tempat kita duduk, bahkan ruangan di mana kita sedang berada. Mari kita hening sejenak, mengagumi, kasih, dan mensyukuri hidup kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami ingin membawakan intensi-intensi kami ke hadapan Engkau. Dengarkanlah doa kami. Silakan buat yang akan melanjutkan doa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta dalam keadaan surga. Lanjutkan doa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk kaum muda yang telah banyak menyia-nyiakan waktunya dengan bermain aplikasi internet, baik melalui komputer maupun melalui HP. Kiranya Engkau berkati mereka dengan sesuatu yang berguna, dengan menggunakan internet untuk tujuan mewartakan kabar sukacita tentang firman-Mu. Jadikanlah juga mereka seperti Beato Carlo Acutis. Juga kami mau berdoa untuk kaum muda, untuk selalu mendengar dan mau tetap setia seperti pada 10 perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu, ibumu, karena orang tua merupakan berkat dan rahmat Tuhan bagimu. Kiranya kaum muda mau tetap setia kepada gereja, tempat di mana mereka beribadah dengan turut aktif berperan dalam pelayanan di gereja maupun di komunitas di lingkungan gereja, agar mereka dapat bertumbuh, membangkitkan semangat bagi gereja-gereja baru. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan.
Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas kelancaran operasi katarak mata kiri Bapak Joce. Kiranya pemulihan pasca operasi berlangsung dengan cepat sehingga penglihatan Bapak Joce bisa pulih segera. Bapak yang Maha Kasih, pada hari ini 14 tahun yang lalu, Bro Oki Imanto dan Sis Ola Yolanda Saputra persatukan dalam ikatan perkawinan suci. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini dalam rumah tangga mereka, dalam suka dan duka. Bimbinglah mereka selalu agar mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekeliling mereka, terutama untuk anak-anaknya. Bapa, kami mohon kesembuhan untuk penyakit diabetes, untuk Bapak Rafael Batbual, juga mohon kelancaran untuk pengurusan izin rumah Ibu Noni Sutani. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil Ibu Maria Vincentia Dora Mulyono dan Bapak Kenyap tadi siang. Kami mohon supaya kiranya Engkau sudi mengampuni dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat selama masa hidupnya, sehingga arwah dan jiwa mereka layak masuk surga. Kiranya Engkau memberikan ketabahan dan keikhlasan untuk keluarga besarnya. Dan Bapa, kiranya Engkau juga memberkati para misionaris muda, terutama Kak Dena dalam pelayanannya ini. Untuk semua doa-doa ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran pada kami hari ini melalui usaha yang sungguh-sungguh berani mengatasi tantangan dan kesukaran bagaikan melalui pintu yang kecil. Kami percaya akan kehidupan yang lebih baik. Kami juga percaya akan jadi orang yang baik yang diperjuangkan setiap hari, siang dan malam. Ya Yesus, yang baik, Engkaulah tumpuan harapan kami. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dimanapun kami berada, panggillah kami menjadi seorang misionaris bagi keluarga dan sesama. Seorang yang memiliki jiwa serta misi untuk hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus dalam setiap perilaku kami, serta mengerjakan apapun yang menjadi tugas kami, dan memastikan setiap orang terberkati melalui kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk krisis perekonomian dunia yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, kami mohon Engkau adalah penguasa dunia ini dan Engkau juga yang mengasihi umat-Mu, dan biarlah bangsa Indonesia ini boleh mengelola negara Indonesia ini dengan baik, dan terutama Engkau karuniakan hikmat bagi Bapak Jokowi untuk mengatasi krisis yang akan terjadi bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Tuhan, biarlah ada satu kesatuan pikiran dan keinginan untuk mengelola perekonomian Indonesia ini dengan baik, sehingga masyarakat boleh terjadi kesejahteraannya tetap ada, dan semuanya boleh memberikan pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk mengatasi ini, dan tidak mengutamakan keegoan mereka masing-masing dan kepentingan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, demikianlah doa-doa dan permohonan sebagian dari anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tidak kurang panjang untuk menolong. Terima kasih Tuhan, Kau juga senantiasa memberkati untuk Kak Dena dalam pelayanannya, kehidupannya. Tuhan tambahkan senantiasa penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini semua kami haturkan di dalam satu nama. Engkaulah yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saatnya memberikan persembahan. Tentunya persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan sama-sama akan nyanyi lagu Kasih yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita.
andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu kekal serta abadi. Ada pengumuman, kami persilahkan si Sylvia. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita tadi sudah diberkati sekali ya dengan sharing iman dari Kak Dena. Dan bagi rekan-rekan sekalian, kalau ada yang berkenan untuk mendukung karya pelayanan dari Pertuki chapter Selatan 1, bisa memberikan persembahan kasih ke nomor rekening yang tertera ini, yaitu 3970 155 634. Jangan lupa menambahkan nominal angka 1 di belakangnya. Kemudian untuk minggu depan, saya harapkan rekan-rekan sekalian, Proensis juga kembali bergabung di Pertuki Tuesday. Temanya adalah badai menjadi berkat. Itu akan dibawakan dalam bentuk misa oleh Romo Hani Ruti Handok Hartoko SJ. Jamnya sama, yaitu jam 7 malam. Mari kita ajak semuanya, kita hadir kembali minggu depan. Oke, pengumumannya hanya itu aja ya.
Oke, berarti saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan Proensis yang sudah hadir pada malam hari ini, khususnya juga yang melayani hari ini, yaitu kepada tim pujian, ada WL, Sis Nita, ada singernya Sis Minar dan Sis Jessica, juga Bro Felix yang nggak terlihat tapi dia yang membawa mainkan musik, juga ada Bro Dion, ada juga siapa aja yang membantu, ada Bro Andre juga yang selalu membantu kita untuk bisa siaran di sini, dan juga semua tadi tim doa, juga terutama Kak Dena yang sudah sharing, yang benar-benar meneguhkan kita, bukan hanya mudah untuk bisa melayani menjadi seorang misionaris, tetapi kalau kita mau, satu tips yang tadi Kak Dena katakan di terakhir adalah apa? Kita harus lihat bahwa Yesus aja juga sebagai anak Allah, dia bisa memilih hal yang tersulit, yaitu mati di kayu salib. Jadi kalau kita harus melayani sampai ke pelosok, meninggalkan segala kenyamanan, itu masih belum seberapa dengan pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan pada kita semua. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan kita akan tutup dengan lagu penutup. Silahkan Sis Nita dan tim. Terima kasih Sis Silvi. Terima kasih semua Bro Enstis, Bapak Ibu yang terkasih untuk kehadirannya, juga untuk Kak Dena yang sungguh luar biasa memberikan semangat bahwa kita tidak boleh malas. Kita harus selalu setia dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan utus bagi setiap kita. Mari sebelum kita berpisah satu dengan lain, kita mau berdoa. Bapa yang penuh kasih, hentinya kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau pada malam ini sudah berbicara begitu luar biasa lewat Kak Dena, mengingatkan setiap kami untuk kami selalu tidak mengeluh dalam kami melayani Engkau. Tuhan, berikanlah senantiasa kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami mau belajar taat dan setia dalam setiap pelayan kami yang sudah Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada kami. Berkati setiap kami dan juga anak-anak-Mu yang berada di rumah maupun yang ada dalam perjalanan dimanapun juga. Berkati setiap kami dengan segala limpahan kasih, berkat, kesehatan dan kasih karunia-Mu. Begitu juga untuk Kak Dena Tuhan, Engkau pakai dia dengan luar biasa untuk hari-harinya ke depan, terutama untuk membawa jiwa-jiwa anak muda untuk datang kepadamu Tuhan. Tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap hidupnya dalam melalui pelayanannya. Biarlah Kau berkati dengan limpah yang tidak berkesudahan dalam kehidupannya. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, biarlah Engkau menyertai perjalanan kami pulang yang masih kami berada di luar maupun berada di kantor, dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa kasih-Mu dan berkat-Mu selalu melimpah bagi setiap kami semua. Ini semua kami persembahkan Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Kiranya pada minggu yang akan datang Engkau kembalikan lagi, Kau persatukan kami dalam misa kudus. Dan kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami. Segala berkat dan kemuliaan kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan turun atas kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah lelah untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Mari kita akan sama-sama katakan, jangan lelah untuk selalu kita bekerja di dalam kerajaan Allah. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun Tuhan. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan bersama-sama. Jangan lelah. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.